7 mood booster bersih-bersih rumah habis lebaran. Ibu super sibuk wajib tahu. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Pesta lebaran sudah usai, dan sekarang pemandangan di depan mata kita bukan lagi ketupat yang cantik, melainkan tumpukan piring kotor setinggi gunung. Semeru beserta remahan nastar yang menyatu mesra dengan bulu karpet. Ibu pasti merasa seperti pahlawan yang habis maju perang tapi lupa cara pulang, karena energi sudah habis, terkuras melayani. Tamu yang datang silih berganti dari pagi sampai malam. Padahal, menurut sebuah artikel kesehatan mental yang baru saja dirilis, rumah yang berantakan setelah hari raya bisa meningkatkan hormon stres pada perempuan hingga 2 kali lipat kalau tidak segera ditangani dengan suasana hati yang tepat. Fenomena rumah yang kembali jadi kapal pecah ini memang sangat nyata dan relate sekali dengan kondisi kita sekarang yang sedang mengalami fase lemas pasca lebaran atau post-holiday blues yang bikin malas gerak. Oleh karena itu, materi kali ini sangat penting supaya ibu tidak stres sendirian dan tahu bagaimana cara membangkitkan semangat tempur untuk mengembalikan kedamaian istana kita tanpa harus emosi jiwa. Mood booster pertama yang paling ampuh adalah dengan menyalakan musik yang paling berisik atau lagu favorit yang bisa bikin kaki ibu goyang sendiri saat memegang sapu. Jangan dengarkan lagu galau yang bikin hati makin merana, tapi carilah irama yang kencang supaya gerakan tangan ibu saat mengelap meja jadi seirama dengan ketukan drum yang energik. Bayangkan saja, suara musik itu sebagai pemandu sorak yang menyemangati ibu setiap kali berhasil menyingkirkan satu noda lemak di piring-piring sisa opor kemarin. Contoh nyatanya, saat ibu mendengarkan lagu dangdut yang ngebeat, tanpa sadar proses menyikat kamar mandi yang biasanya membosankan bakal terasa seperti sedang ikut konser tunggal di dalam ruangan yang lembab itu. Suasana hati yang riang karena musik akan membuat beban pekerjaan rumah yang berat terasa jauh lebih ringan dan tidak terlalu menyiksa batin yang sedang lelah. Langkah kedua untuk mendongkrak semangat adalah dengan mandi air hangat dan memakai baju yang paling nyaman serta wangi. Sebelum mulai memegang alat kebersihan apapun, banyak ibu yang langsung tancap gas, beres-beres dengan daster bolong yang bau keringat. Padahal kesegaran tubuh itu adalah kunci utama agar pikiran tidak butek melihat kekacauan di dapur. Pakailah parfum atau deodoran yang segar supaya setiap kali ibu bergerak ada aroma wangi yang tercium dan memberikan efek terapi instan bagi saraf-saraf yang tegang. Logikanya, kalau tubuh kita sudah segar dan wangi, kita akan merasa lebih berdaya dan tidak merasa seperti upik abu yang sedang dihukum oleh keadaan rumah yang berantakan. Penampilan yang rapi meskipun hanya di dalam rumah akan memberikan sinyal positif ke otak bahwa kita siap menaklukkan hari ini dengan penuh gaya dan kepercayaan diri yang tinggi. Mood booster ketiga yang wajib ibu coba adalah menyiapkan minuman idaman seperti es kopi susu gula aren atau teh melati hangat yang ditaruh di dalam gelas yang paling cantik. Jangan minum dari gelas plastik bekas yang sudah buram, tapi gunakanlah gelas kristal atau mug favorit ibu supaya ada sensasi kemewahan di tengah-tengah ritual beberes rumah yang melelahkan. Setiap kali ibu merasa napas sudah mulai pendek karena capek, ambillah jeda 3 menit untuk menyesap minuman tersebut perlahan-lahan sambil menatap area yang sudah berhasil dibersihkan. Ini adalah bentuk apresiasi kecil yang sangat logis karena otak kita butuh asupan gula dan kafein untuk tetap fokus menghadapi tumpukan cucian baju yang baunya sudah mulai aneh. Hadiah kecil berupa minuman enak ini akan menjaga kewarasan kita tetap stabil,
sehingga tidak mudah marah-marah saat melihat anak-anak kembali menumpahkan remahan biskuit. Poin keempat adalah dengan membuka seluruh jendela dan pintu lebar-lebar supaya udara segar dan cahaya matahari bisa masuk merangsek ke dalam ruangan yang pengap. Bau sisa masakan bersantan yang mengendap selama berhari-hari itu bisa bikin kepala pening. Jadi kita butuh sirkulasi udara yang baru untuk mengusir energi negatif dari sisa-sisa pesta. Udara yang mengalir lancar akan membawa aroma kebebasan dan membuat suasana rumah terasa lebih hidup. Kembali setelah sebelumnya penuh dengan sesak orang yang berkunjung. Contohnya, saat angin sepoi-sepoi masuk, rasa gerah akibat aktivitas fisik akan berkurang dan ibu tidak akan mudah merasa emosi saat harus menggosok lantai yang lengket. Cahaya matahari yang terang juga akan membantu ibu melihat debu-debu halus dengan lebih jelas sehingga proses pembersihan jadi jauh lebih maksimal dan memuaskan mata. Selanjutnya, mood booster kelima adalah dengan melakukan metode cicil satu area sampai tuntas daripada mencoba membersihkan semuanya sekaligus dalam satu waktu yang sama. Ibu bisa mulai dari area yang paling sering dilihat seperti ruang tamu. Lalu kalau sudah bersih dan wangi, ibu bisa duduk sebentar di sana untuk menikmati hasilnya sebagai bahan bakar semangat ke area berikutnya. Jangan memaksa jadi pahlawan super yang mau membersihkan gudang, dapur, dan kamar mandi dalam 1 jam. Karena itu adalah cara tercepat menuju pinggang encok dan sakit hati. Fokuslah pada kemenangan-kemenangan kecil, misalnya berhasil membuat wastafel kembali mengkilap, maka hargailah keberhasilan itu dengan senyuman lebar di depan cermin. Dengan melihat satu sudut sudah rapi, motivasi ibu akan melonjak drastis karena merasa pekerjaan ini sebenarnya bisa diselesaikan asal kita tahu urutan prioritas yang benar. Langkah keenam yang sangat efektif adalah dengan mengajak anggota keluarga lain ikut bekerja dalam bentuk permainan atau kompetisi kecil, supaya ibu tidak merasa berjuang sendirian di tengah padang pasir. Berikan tugas sederhana kepada anak-anak atau suami, seperti mengumpulkan sampah plastik ke dalam kantong besar dengan imbalan makanan enak atau waktu nonton tambahan. Saat melihat orang lain ikut bergerak, rasa iri dan jengkel di hati ibu akan berkurang karena merasa ada kerjasama tim yang solid di dalam rumah tangga kita. Contoh realnya, ibu bisa menantang anak untuk balapan merapikan mainan paling cepat, sementara ibu fokus menyapu lantai dengan kecepatan penuh layaknya pembalap Formula 1. Kebersamaan ini akan mengubah aura rumah yang tadinya tegang karena berantakan menjadi lebih hangat dan penuh dengan canda tawa yang menyehatkan jiwa. Mood booster terakhir yang paling dinanti-nantikan adalah dengan menjanjikan hadiah bagi diri sendiri atau self-reward setelah seluruh misi. Beberes rumah pasca lebaran ini selesai total. Hadiahnya tidak perlu mahal, bisa berupa memesan makanan favorit lewat aplikasi online, atau sekadar luluran santai di kamar mandi, tanpa gangguan teriakan anak yang mencari kaos kaki. Memiliki sesuatu yang indah untuk dinantikan di akhir pekerjaan akan membuat tangan ibu bergerak lebih cepat dan hati terasa lebih sabar menghadapi noda yang sulit hilang. Pikiran manusia itu sangat suka dengan sistem imbalan. Jadi gunakanlah trik ini untuk menipu rasa lelah agar tetap bertahan sampai garis finish kebersihan tercapai. Bayangkan saja, sensasi rebahan di atas sprei yang baru diganti sambil menikmati martabak manis kesukaan. Itu adalah surga dunia yang sangat layak untuk diperjuangkan. Kesimpulan dari semua drama bersih-bersih ini adalah bahwa rumah yang rapi pasca lebaran bukan hanya soal estetika, melainkan soal bagaimana kita menghargai diri kita sendiri sebagai manajer rumah tangga yang hebat. Memang terkadang kita suka menggerutu dan merasa nasib menjadi ibu itu berat sekali karena tugasnya tidak pernah ada kata usai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kita sering menyalahkan keadaan dan merasa kurang dihargai, padahal kitalah jantung dari kebahagiaan seluruh penghuni rumah ini setiap harinya. Namun, mari kita mencoba untuk lebih reflektif
dan tidak melulu melihat pekerjaan rumah sebagai beban hidup yang harus diratapi dengan air mata kesedihan. Jadikan momen ini sebagai ajang pembuktian bahwa ibu adalah sosok yang tangguh dan mampu mengendalikan situasi sekacau apapun dengan cara yang elegan. Optimisme harus tetap dijaga, karena meskipun rumah akan berantakan lagi besok lusa, setidaknya kita sudah tahu cara untuk bangkit dan menemukan kebahagiaan di sela-sela debu yang berterbangan. Berhentilah membandingkan rumah kita yang masih banyak kurangnya dengan video estetik di media sosial yang mungkin saja di balik layarnya juga sedang berantakan hebat. Ibu sudah melakukan hal yang luar biasa selama Lebaran kemarin. Jadi jangan biarkan sisa cucian piring menghapus senyum kemenangan yang sudah susah payah kita bangun. Semangat terus buat para ibu super sibuk di luar sana yang sedang berjuang mengembalikan kewarasan rumah tangganya masing-masing. Kita pasti bisa melewati fase ini dengan selamat dan kembali menikmati rumah yang bersih, wangi, serta penuh dengan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selamat bersih-bersih dan jangan lupa bahagia, karena ibu yang ceria adalah energi paling kuat untuk sebuah keluarga yang harmonis. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat bu ibu semua.